gimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Sebelum saya menyampaikan materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Sebelumnya perkenalkan, my name is Linda Utami. I'm from class 5B. My student number C2018-081. I'm from kampus University of Asia Surakarta. Jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai kata ganti wait yang telah diajarkan sebelumnya oleh Mr. Fitri. Baiklah teman-teman, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, ada banyak kata ganti dari kata wait. Nah, yang pertama itu dapat kita gunakan secara formal ya. Nah, secara formal itu yang pertama ada just a moment. Just a moment bisa digunakan secara formal dan bisa ditambahkan dengan misal just a moment please, seperti itu. Jadi seperti yang digunakan itu lebih sopan gitu ya. Jadi seperti mohon tunggu sebentar, seperti itu. Jadi ketika kita menggunakan just a moment please itu kesannya itu formal dan juga sopan dan juga baik untuk digunakan ketika kita bertemu dengan orang yang baru kita kenal, yang belum mengetahui bagaimana sifat kita. Nah, itu kita dapat menggunakan yang pertama tadi itu just a moment please. Kemudian yang kedua, kita dapat menggunakan bear with me. Nah, bear with me ini sama dengan just a moment tadi kata artinya. Jadi seperti mohon tunggu sebentar ya, seperti itu kasarannya. Kemudian yang ketiga itu ada I want belong. Nah, I want belong ini digunakan misal kita ada rapat atau diskusi. Nah, kita dapat menggunakan kata I want belong. Misalnya seperti ini, I want to print my assessment first. I want belong. Nah, terus misal saya harus ngeprint atau menyelesaikan tugas saya terlebih dahulu, baru saya nanti bisa menyusul. Nah, seperti itu. Secara formal dapat kita gunakan tadi ya. Nah, secara formal kita ringkas. Yang pertama tadi ada just a moment please. Kemudian yang kedua ada bear with me please. Kemudian yang ketiga itu ada I want belong. Nah, itu tadi ya kata ganti wait. Nah, jenis 3 kata tadi ya yang dapat kita gunakan secara formal. Selanjutnya kita dapat menggunakan kata ganti wait secara casual atau secara santai. Secara santai itu maksudnya seperti yang misal kita membawakan itu kepada rekan-rekan kita, baik rekan yang ada di rumah maupun yang ada di kampus, atau bahkan misal orang yang baru kita kenal. Nah, itu dapat kita gunakan secara lebih santai tentunya, tidak seformal yang 3 tadi yang telah saya jelaskan. Itu dan secara casual itu ada yang pertama just a second, tunggu sebentar. Nah, seperti itu. Ketika kita berbicara sama teman misalnya nih, kita dapat menggunakan just a second. Nah, itu lebih simple. Terus jadi yang pertama tadi itu kan ada just a second. Nah, contohnya itu seperti ini. Just a second please. Let me take my ponsel. Tunggu sebentar, tolong ambilkan saya ponsel. Nah, itu untuk contoh yang pertama yang dapat kita gunakan secara casual atau santai ya. Baiklah, untuk yang kedua itu ada just a minute. Nah, just a minute ini sama dengan yang just a second tadi ya teman-teman. Nah, untuk contoh yang just a minute ini misalnya seperti ini. Just a minute please. I will read the list for you. Nah, itu. Terus yang ketiga untuk yang casual itu ada just a tick. Nah, just a tick ini sama dengan
yang just a second juga tadi. Nah, itu sama artinya dengan tunggu sebentar. Jadi untuk yang casual tadi teman-teman masih ingat? Yang pertama tadi ada just a second. Kemudian yang kedua itu ada just a minute. Kemudian yang ketiga untuk yang casual itu ada just a tick. Nah, ketiga tadi ya teman-teman dapat kita gunakan secara casual atau santai dengan rekan-rekan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, teman-teman, untuk yang ketiga tadi, nah yang pertama tadi kan kita gunakan yang secara formal. Kemudian yang kedua tadi yang secara casual atau dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang ketiga ini dapat dikatakan tidak formal juga. Nah, tidak formal juga ya yang ketiga ini. Nah, yang pertama itu ada hold on. Nah, hold on ini sama dengan tunggu sebentar. Nah, itu contohnya seperti ini ya teman-teman. Hold on, I need time to find my ponsel. Tunggu sebentar, saya membutuhkan waktu untuk menemukan ponsel saya. Nah, untuk yang kedua yang tidak formal itu dapat kita gunakan. Nah, hold your horse. Itu contohnya seperti ini teman-teman. Hold your horse, calm down. Nah, ini dapat kita gunakan ketika kita menemui teman yang terburu-buru atau tergesa-gesa. Nah, ada kan tentu saja teman yang semisal kita mengajak untuk pergi. Nah, dia itu serasa terburu-buru atau tergesa-gesa ya. Nah, itu kita dapat gunakan kata yang kedua tadi ya, hold your horse. Jangan terburu-buru, tunggu sebentar, tuh slow gitu ya kasarnya ya. Dapat kita gunakan kata yang kedua tadi. Kemudian untuk kata yang ketiga itu kita gunakan bear with me. Nah, sama ya teman-teman, bear with me itu tunggu sebentar. Nah, tuh. Jadi dapat kita review lagi dari yang pertama tadi ada itu hold on. Nah, hold on tadi ya. Nah, untuk yang kedua tadi itu ada hold your horse. Kemudian yang ketiga itu ada bear with me. Nah, jadi teman-teman tadi sudah saya jelaskan dari yang pertama tadi ya mengenai kata ganti wait. Bisa secara formal, casual atau tidak formal tadi ya, sudah saya jelaskan tadi. Dalam kehidupan sehari-hari nanti kita dapat gunakan yang casual ketika kita berbicara dengan teman-teman kita, dapat kita terapkan dan kita tidak hanya menggunakan kata wait seperti itu, kita dapat menggunakan kata ganti yang lain seperti itu ya teman-teman. Kiranya sedikit materi yang telah saya sampaikan tadi. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat ya untuk semuanya. Nah, sebelum saya menutup pada sesi saya menyampaikan materi, izinkan saya menyampaikan kesan dan pesan ya. Kesan dan pesan dalam arti ketika dalam satu semester ini Mr. Fitri telah mengajar dalam kelas kami. Nah, menurut saya pribadi cara pengajaran beliau itu sangat santai, namun tetap materi-materi yang disampaikan juga dapat dengan mudah dipahami. Itu ya, walaupun sempat terjadi kendala ketika ketika ada penugasan untuk komen di kolom YouTube. Nah, itu mungkin ada beberapa teman yang mengalami kesulitan ya, gitu. Namun secara keseluruhan beliau teknik mengajarnya sudah sangat friendly sekali terhadap mahasiswa, itu sudah sangat bagus. Nah, saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mr. Fitri. Semoga ilmu yang beliau sampaikan kepada saya pribadi dan juga kepada teman-teman semua dapat kita terapkan dan juga dapat berguna untuk kedepannya. Baiklah, saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan ya teman-teman. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Baiklah, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.